Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ila hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makana khususun malifatan kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 716. Bismillahirrahmanirrahim. Sawtani mal'unani fid dunya wal akhirah. Mizmarun inda ni'matin waronnatun inda musibatin. Sautani, ada dua suara. Mal'aunani, yang dua-duanya dilaknat. Fid dunya, di dunia. Wal akhirati, dan akhirat. Ada dua suara yang dilaknat baik di dunia maupun di akhirat. Satu, mizmarun inda ni'matin. Mizmarun huwa min alatil lahwi. Mizmar itu diartikan segala sesuatu alat-alat yang melalaikan. Oleh sebagian kita dimaknai alat musik. Maka saudara-saudara kita yang di Wahabi mengharamkan musik secara mutlak. Salah satu alasannya ya hadis ini. Mizmarun itu dimaknai oleh mereka adalah alat musik. Nah, sekarang kalau alat musik sekarang kan identik gitar, suling, gendang. Lah kalau ini terus digini-gini ini termasuk alat musik bukan? Nah iya ya. Nah iya kan, kalau sekarang kan alat musik itu udah dispesifikasi gitar, drum, gendang, dan lain-lainnya. Oke, itu memang udah alat musik. Lah kalau ini loh, kalau zaman kita sekolah, kalau gurunya nggak datang, kan begini kan. Lah ini termasuk kategori alat musik kok bukan ini? Alat musik. Berarti haram ini? Haram. Nama sih mengeluarkan suara. Lah iya, makanya mendefinisikan alat musik itu seperti apa? Oke, kalau mereka memang secara mutlak haram, musik haram, udah kok. Waktu kapan itu Ustadz Adi Hidayat menyinggung masalah itu aja, Ustadz Hidayat langsung dibully habis-habisan sama mereka ketika membahas surat Asy-Syu'ara itu. Karena memang mereka mengatakan secara mutlak alat musik itu haram. Cuman ketika misalnya kita diajak diskusi ini loh, termasuk alat musik kok bukan? Ember termasuk alat musik kok bukan? Ember termasuk ya, berarti ember haram ya? Bakar harusnya. Galon aja enak sore. Galon, apalagi utang ngamen itu apa? Paralon, yang di bis-bis di Jogja ya. Paralon yang dikasih karet itu malah gembang. Kalau mereka memang secara mutlak menghukumi haram. Nah, mereka juga mendasarkan pada ayat dalam surah Luqman. Itu ada ayat wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi
liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun adzim. Lah, mereka lahwal hadis itu dimaknai musik. Tapi kalau tafsiran dari Gus Bahak bukan musik. Memang ada asbabun nuzul dari ayat ini sampai terjadi khilafiyah perbedaan tentang hukum musik. Kalau kiai-kiai NU rata-rata ya tidak mengharamkan musik. Wong nyatanya kayak kiai siapa yang gontor itu, kiai siapa yang sekarang itu, pengasuhnya yang sekarang kan banyak kan videonya beliau lagi main musik, main gitar, main macam-macam. Terus kayak Gus Muafik juga sering Habib Lutfi pakai ini apa, piano, organ. Kalau dalam keterangan yang disampaikan Gus Bahak ketika membahas ayat ini yang oleh mereka dipahami sebagai musik, lahwal hadis itu segala sesuatu yang bisa menyebabkan orang itu lupa kepada Allah. Ya bukan hanya musik. Ayat itu didasari dengan dulu ketika Quran itu mulai digemari banyak orang. Lah orang-orang yang nggak seneng dengan Quran itu bagaimana caranya mencari tandingan Quran. Sehingga ada seorang tokoh namanya Nazar bin Haris. Ia itu mengimpor buku-buku, kalau sekarang ya buku komik. Buku komik kemudian dibagikan secara gratis ke penduduk Madinah, sehingga penduduk Madinah itu melalaikan Quran. Nah, lahwal hadis itu di saat itu ya dimaknai dengan segala sesuatu yang menyebabkan orang itu lalai dengan Quran. Nah, kalau sekarang HP bisa dimasukkan lahwal hadis ya? Iya, bisa banget. Catur bisa ya Pak Jil? Bisa. Mancing. Iya. Lah iya, lahwal hadis itu macam-macam, tafsirannya banyak banget. Tapi oleh Wahabi ya langsung di cut musik. Padahal lahwal hadis itu artinya ya awalnya kalau lihat dari asbabun nuzulnya itu buku-buku, ya kalau sekarang ya buku-buku komik, buku-buku cerita-cerita yang itu dimanfaatkan untuk menandingi Quran. Dan juga ada asbabun nuzul yang lain. Ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, khutbah Jumat, tiba-tiba ada serombongan orang dagang namanya mirroh. Mirroh itu kalau bahasa sekarang apa ya? Kayak rombongan orang dagang gitu. Kayak pasar malam gitu loh. Tapi langsung itu digelar di depan Masjid Nabawi. Nah, ya pokoknya itulah. Dan mereka untuk menarik massa pakai musik dan penyanyi. Pakai tabu-tabuan loh. Kalau dulu ya mungkin gendang atau apalah, pokoknya pakai tabu-tabuan, pakai penyanyi-penyanyi perempuan, sehingga jamaah sholat Jumat itu pada bubar, yang tersisa hanya tinggal 12 orang. Itu yang khutbah Nabi loh. Bukan hanya Ustaz Kohar yang khutbah. Yang khutbah Nabi aja bisa pernah bubar gara-gara ada pertunjukan musik. Yang pertunjukan musik itu untuk narik pembeli. Nah kalau kayak apa bazar apa lah itu ya, dagang yang rombongan gitu loh, pakai musik, lah kemudian biar orang-orang itu pada datang. Nah sehingga jamaah sholat Jumat yang dulunya banyak bubar, tinggal 12 orang. Yang lain podo berduyun-duyun melihat, karena mungkin di Madinah kan belum pernah ada nih. Masih. Yo kayak ngaji gara-gara nobar ya kan. Lah iya kan. Lah kalau ngaji kan udah tiap hari, kalau nobar kan jarang-jarang. Lah iya kan, ya kayak itu persis kan kasusnya kan ya. Jumat besok masih ada lagi. Jumat besok masih ada lagi. Lah iya kan Jumatan udah tiap Jumat. Lah sementara rombongan orkes ini kan ya, belum pernah ada di Madinah saat itu. Sehingga orang-orang wih pada nonton. Sehingga Nabi yang sedang khutbah aja ditinggal. Langsung wah akhirnya yang ngaji cuma 5 orang atau berapa nilainya. Orang liburin apa pasang? Pasang yang liburin.
Iya. Lah kalau ngaji kan udah tiap hari, nobar kan jarang-jarang. Lah itu dulu pernah kejadian. Jadi kalau ada kejadian lagi yo wajar ya. Dari dulu berarti bor. Lah iya. Kehidupan dunia ini kan hanya pengulangan sejarah kan ya. Dulu pernah ada, ntar ada lagi, ada lagi terus sampai pokoknya sampai kiamat datang. Itu hanya pengulangan sejarah dan itu terus berulang-ulang. Kasus yang pernah ada itu akan terulang lagi. Misalnya kayak Nabi Adam punya anak, kakak sama adik berantem bunuh-bunuhan. Itu kan terus sepanjang masa ada terus. Ada yang bapaknya baik banget, Nabi Nuh punya anak kayak gitu. Ya sepanjang jalan ada, sepanjang sejarah manusia yuk nggak akan berhenti. Ada Nabiullah Ibrahim, anaknya baik, bapaknya begitu. Ada Nabi Lot, suaminya baik, istrinya begitu. Ada Fir'aun, lakinya mantep lah pokoknya, kurang ajarnya punya perempuan Asia. Itu kan hanya pengulangan sejarah dan akan terus terjadi sampai hari kiamat. Lah kalau dulu Rasulullah khutbah kok ditinggal bubar. Lah iya kan hanya pengulangan sejarah. Yo akan terus nanti ya akan terjadi lagi. Ya, walaupun dengan konteks yang berbeda ya. Ya Riz ya. Ada 3 orang yang Kalau minggu depan jatuhnya langsung Sabtu. Aman ya. Sampai langsung ditarik kesimpulan segala yang melalaikan itu haram. Kalau asbabun nuzulnya yang satu untuk menandingi Quran itu dengan buku-buku komik, yang satu untuk menandingi khutbahnya Rasulullah itu dengan pertunjukan musik. Kalau saingannya ngaji, nobar. Lah yo itu wis pengulangan sejarah. Semua itu ada wis mizmar. Lah mizmar itu maknanya ya tadi itu segala sesuatu yang melalaikan. Lah orang itu indah nikmatin ketika ia memperoleh kenikmatan. Lah kadang orang itu untuk merayakan kenikmatan ya memang identiknya dengan musik ya. Kan tapi kan tidak semua musik itu untuk itu. Nah, kalau siapa itu tokoh sufi namanya Jalaluddin Rumi yang tarinya sufi yang muter-muter itu kan awalnya dari Jalaluddin Rumi kan itu. Nah itu untuk dia bisa wusul itu apa ya nyambung, wiridnya bisa mantep itu kalau diiringi suara musik. Ya musik itu kan ya macam-macam ya. Ya itu ya apakah musik ya boleh. Sama orang lebih diakali dengan akapela, dengan mulut. Apa Iya. Gitu. Apa yang dulu itu grup apa yang dari Malaysia itu? Iya, apa yang grup apa? Yang demi masa itu loh kan? Iya. Apa sih namanya itu? Apa namanya? Apa namanya? Acapella bukannya yang dari Brazil itu yang nendang-nendang itu. Pakai mulut. Itu capoeira. Oh capoeira, oh iya capoeira yang nendang-nendang ya. Yang itu apa namanya? Acapella. Iya, capoeira. Oh, lah kok ngerti kowe lho? Jangan baca. Oh, baca. Oh iya. Lah iya. Ya, musik buat dakwah bisa juga. Lah kan mizmar itu dimaknai segala sesuatu yang melalaikan indah nikmatin ketika orang itu memperoleh kenikmatan. Lah rata-rata orang misalnya lagi seneng-seneng. Lah memang identiknya sih orang seneng-seneng itu diiringi musik ya. Ya iya kan, orang hajatan, orang lagi syukuran apa ya diiringi musik. Maka mereka orang Wahabi langsung menvonis yang haram itu musik. Aslinya bukan, yang haram itu segala sesuatu yang melalaikan Allah. Ya bukan hanya musik, HP, catur, ya, mancing, ya, nobar. Udah aja lagi galakin banget ya. Lah memang ya begitu, pinternya setan ya begitu. Orang dagang biasanya kalau menjelang adzan malah rame ya. Ya itu yang alami orang dagang loh. Menjelang mau tinggal jamaah malah yang beli ada aja. Ada aja. Beli, giliran kita tutup beli. Kira udah assalamualaikum, bisa. Enggak jamaah selesai yang beli kan?
Ya situ. Kalau Tilen nonton poli. Itu mizmar ya itu. Maksudnya itu sono. Sampai nontonnya pingsan. Nah, segala sesuatu yang melalaikan saat memperoleh nikmat itulah yang dilaknat. Karena kadang orang kalau lagi senang-senang itu lupa ibadah. Ya, sampai saya nanyain ke ibu-ibu, Bu, kalau lagi mantul sholatnya gimana? Rata-rata ketawa, ada yang jawab enggak sholat kok Ustaz. Ada yang kodok, ada yang pondok sholli, pondok duri, wal asri, wal maghribi, wal isya'i. Wah, lah iya, kalau laki kan simpel kan, hanya apa? Ini loh, make upnya kan simpel lah. Kalau perempuan kan, woyo, riuhnya. Lah kalau yang acara di gedung sih paling sejam 2 jam selesai. Lah kalau yang di gangan begini loh. Nah, yang kadang saya tanya, ayo sholatnya gimana Bu? Jangan sampai menimbulkan laknat gara-gara seneng-seneng malah melalaikan sholat. Kemudian waronnatun dan rintihan inda musibatin ketika dapat musibah. Lagi senang lupa sama Allah, lagi susah ya lupa. Lah terus kapan ingatnya? Dua yang dilaknat ya begitu itu. Kalau lagi senang ya lupa, lagi susah ronah itu merintih-rintih. Apa ya? Makanya sampai orang tua itu nasihatin kalau ada keluarga meninggal, silahkan nangis, tapi jangan sampai air mata itu jatuh ke jenazah. Padahal aslinya bukan begitu. Air mata jatuh ke jenazah enggak masalah. Yang enggak boleh itu nangis sampai berlebih-lebihan. Lah rata-rata orang kalau nangis berlebihan, nasihatinya kan gitu, ayo nangis ya nangis, tapi jangan air mata jatuh ke jenazah. Itu maksudnya nangis ya silakan nangis, tapi jangan berlebihan. Ayang beb ikut, nah, giliran ditawarin ikut beneran nih, nggak mau. Dua suara yang dilaknat oleh Allah, yaitu lagi seneng dia lalai, lagi susah ngeluh, ngerintih-ngerintih, waduh, kayaknya hidupnya nggak pernah seneng. Aduh, waduh, kayaknya itu hidupnya nggak pernah seneng. Itu hadis yang 716. Sekarang 717. Sumu liru'yati. Nah, hadis ini yang jadi patokan para orang yang mengadakan sidang isbat. Wa aftiru liru'yati. Fa in humma 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Sumu, mulailah berpuasa kalian. Liru'yati, karena melihat tanggal. Wa aftiru, dan berbukalah kalian liru'yati, karena melihat tanggal. Oh, baterainya merah. Di belakang salonnya ada baterai sebenarnya. Sumu, berpuasalah kalian liru'yati, karena melihat tanggal. Sejita. Fokus maupun Iya, kalau mau habis begini mati hidup. Sumu, berpuasalah atau memulailah puasa Ramadan. Liru'yati, karena melihat tanggal. Nah, ini yang jadi patokan dari Lajnah Falakiyah PBNU, yaitu bahwa patokan awal tanggal, awal bulan itu dengan ru'yat. Ru'yat itu melihat. Kalau Muhammadiyah kan pakainya hisab. Hisab itu hitungan. Santri-santri NU ya diajarin. Saya dulu juga waktu di jenjang aliyah juga diajarin ada namanya ilmu falak. Itu untuk menghitung gerhana sampai 10 tahun ke depan, dihitung dari sekarang bisa. Kalaupun melesetnya nggak jauh melesetnya.
Nah itu yang dipakai metode di Muhammadiyah, yaitu pakai hisab, hitungan. Apalagi sekarang udah teknologi canggih. Kalau dulu kan masih manual, hitung-hitungan. Tapi matematikanya harus pinter, memang ada apa itu? Yang kemiringan apa namanya? Derajat ya. Derajat macam-macam lah. Ribet lah pokoknya. Lah kalau di NU memakainya kan ru'yat. Ru'yat itu melihat langsung. Nah kalau Muhammadiyah, makanya kenapa Muhammadiyah bisa mengumumkan jauh-jauh hari kayak sekarang nih. Muhammadiyah udah mengumumkan bahwa Ramadan nanti jatuh pada tanggal apa misalnya ya. Untuk tahun ini tanggal berapa? Apa? Bulan apa? Februari ya? Umpama Maret tanggal 1. Muhammadiyah biasanya udah mengumumkan nanti untuk tahun 2025. Kalau hijriahnya 14, 17 ya? Atau 14, 16? Itu dia udah tahu bahwa nanti Ramadan jatuh umpama ya tanggal 1 Maret 2025. Awal Idul Fitri misalnya 1 Maret April. Kemudian Idul Adha udah tahu karena memang dia memakai hisab itu tadi, pakai hitung. Patokannya itu dari tanggal sebelumnya. Misalnya tanggal sebelumnya, tanggal 1 Ramadan jatuhnya hari apa, itu nanti ada rumusnya, nanti akan ketemu seterusnya. Nah itu di Muhammadiyah. Kalau di NU kan metodenya pakai hadis ini, yaitu sumu liru'yati, mengawali yang puasa kalau sudah melihat tanggal, sudah melihat. Kalau dulu yang melihatnya manual, mata ini. Kalau sekarang udah pakai teropong, pakai alat. Nah di pemerintah sebetulnya yang menggabungkan dua sistem itu, satu hisab, satu ru'yat. Cuman kadang ya entah bagaimana kok tiap tahun kok pengennya beda ya. Aslinya ya sih bagus-bagus juga sih ya. Nah kalau umpama awal Ramadan kok beda, berarti setiap malam itu malam ganjil, Pak. Iya kan? Enggak ada malam genep kan berarti ya. Nah iya kalau awalnya beda. Ya malam berarti malah Lailatul Qadar turun terus. Lah iya mau genep mau gak apa mau beda ya, kalau kata saya terserah. Oh ya sudah tiap tahun beda ini ngapain pikiran. Banyak liburnya. Iya bener Pak Haji. Sumu mengawali ya puasa liru'yati karena melihat hilal, melihat tanggal. Nah ini yang jadi patokan di Lajnah Falakiyah. Itu dari badan penanggalan di NU namanya Lajnah Falakiyah. Wa aftiru, dan berlebaranlah atau berbukalah alias sudah menyelesaikan puasa alias berlebaran liru'yati karena melihat tanggal. Fa innahumma, maka kalau tertutup tanggalnya, tertutup mendung, alaikum kepada kalian fa'akmilu, maka sempurnakan iddata sya'bana talasina, sempurnakan hitungan Sya'ban itu 30 hari. Misalnya hari ini diadakan ru'yatul hilal, melihat tanggal. Karena cuaca musim penghujan, mendung gelap, nggak bisa diteropong, maka ya kalau Sya'bannya itu baru terhitung 29, maka dilempengin 30, besoknya baru puasa. Dan yang haram itu berpuasa di hari yang dia sendiri ragu, itu malah hukumnya haram. Kalau memang iya ya silakan iya, kita ikut. Misalnya Muhammadiyah dahuluan, kita ikut duluan, silahkan ikut. Kalau misalnya ikut NU silakan. Tapi kalau hari yang dia sendiri nggak yakin, jangan puasa. Atau nanti misalnya berlebaran, kalau dia sendiri nggak yakin, wah tetangga kanan kiri keluarga lebaran semua, tapi saya kok nggak yakin ya lebarannya besok, ya tetap puasa. Nambah. Kalau itu baru 28, tapi kalau udah 29 lempengin 30, ya mau. Artinya begini, kalau memang kita yakin silahkan mau ikut puasa duluan atau belakangan. Kalau Aris memilihnya puasa belakangan, lebaran duluan ya. Ya Aris ya. Iya, mamanya kan mau buat dia. Iya kan. Udah lebaran selalu makan. Yang repot itu lebarannya dia ikut sekarang, tapi sholat idnya ikut besok.
Gimana tuh? Hah? Jadi mau gimana? Sholat Id itu tanggal 1 Syawal. Ya. Jadi dia tanggal Kalau hari ini dia meyakini sudah lebaran, maka sholat Idnya di hari ini. ada yang gitu San. Ada yang itu ya Pak. Karena dia sendiri. Lah iya. Lain aliran ya. Kalau memang sholat Id, coba bacalah buku di mana aja. Sunnahnya pelaksanaan sholat Idul Fitri itu tanggal 1 Syawal. Lah kalau hari ini dia udah nggak berpuasa, berarti udah tanggal 1 Syawal kan? Iya. Lah ayo sholat hari itu. Dia nunggu besok. Besok udah tanggal 2. Bagi dia, bagi orang lain baru tanggal 1 karena meyakini baru tanggal 1. Yang repot itu begitu tuh. Lebarannya ikut sekarang, tapi sholatnya Id ikut besok. Itu sama kayak sholatnya di teras, tapi mau sholat tahiyatul masjid. Orang nggak jelas itu. Kalau memang mau tahiyatul masjid, ya di dalam. Tapi di dalam ada banyak aturan, nggak boleh bicara bisnis. Iya kan, nggak boleh yang aneh-aneh. Tapi sholat tahiyatul masjid sah. Lah pengennya bebas, rokok boleh, nobar boleh, tahiyatul masjid wah. Itu namanya ya hukum sakarepe dhewe. Nah, yang repot kan ini kan. Kan banyak ya kejadian begitu ya. Banyak. Ditanya, udah lebaran Mas? Udah. Sholat Id belum, besok aja. Besok bukan lebaran. Ngikutin pemerintah. Kira lebaran sendirian. Sholat ini ngikutin pemerintah. Aduh, ya Allah, emang unik man. Indonesia emang muslimnya unik ya. Hukum sakarpe dhewe. Nah, ya kalau memang lebarannya misalnya hari ini hari Selasa tanggal 1, ya sholat Idnya tanggal 1. Lah mana ada sholat Id hari raya tanggal 2 ya. Enggak ada, wong sunnahnya sholat Id itu tanggal 1 Syawal. Kalau Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Nah ini sakarpe dhewe. Pengen wah mau puasa udah abot berat ya. Opor udah mateng, ketupat udah mateng, tapi kok di kampung sini belum ada sholat Id. Belum ada takbir. Ikut besok. Ini loh, ada hadis yang sebetulnya ini bisa buat jadikan patokan buat kita. Ada hadis yang cukup panjang, ya intinya begini: wa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil aqdum. Kalau kita menyaksikan sendiri ada perbedaan, ya biasanya ayat ini, hadis ini memang ditujukan untuk perbedaan ini. Ketika awal Ramadan atau awal Idul Fitri, maka fa'alaikum, maka hendaklah kalian bisawadil aqdum, ikut yang mayoritas yang kita tinggal di situ. Kalau misalnya Pak Mansur, Pak Sulaiman saat itu di Jogja, ya ikutin yang di Jogja. Kalau di Jogja umpama mayoritas Muhammadiyah di situ, ya udah ikut situ. Lah misalnya Pak Haji di Jakarta mayoritas NU, ya jangan ikut yang di Jogja. Iya. Fa'alaikum bisawadil a'dham, maka ikutlah yang mayoritas ada di situ. Kadang kita ini memang biar kelihatan nyeleneh suka sendiri ya. Biar kelihatan nyeleneh sukanya sendiri. Padahal perintahnya fa idza ra'aitum ihtilafan fa'alaikum bisawadil a'dham. Kalau kita melihat ada perbedaan, maka kita ikutlah mayoritas yang kita ada di situ. Biar nggak terjadi kegaduhan. Walaupun itu benar, tapi kalau tidak terbiasa akan jadi masalah. Bukan, walaupun itu sesuatu yang benar Pak Haji, perbedaan itu kan nggak salah kan. Tapi kalau kita kok nyelisihi orang-orang yang ada di situ, akan orang aneh itu mah. Padahal aslinya enggak, biasa-biasa aja. Lah dianggapnya beda aliran, padahal ya enggak. Ya hanya perbedaan penentuan tadi, satu pakai hisab, satu pakai ru'yat. Lah kalau memang masyarakat itu kok begitu, ya kita ikutin begitu. Sama kayak saya misalnya kan setiap tarawih itu kan selalu pindah-pindah. Ya saya akan selalu nanya ke pengurus masjid, Pak, di sini tarawihnya biasanya bagaimana? Oh di sini Barcelona Mas, 4-4-3, ya wes ikut. Lah iya kan Barcelona kan formasinya 4-4-3 kan ya, iya penggemar bola itu. Kan? Nah,
Lah ada yang formasi Inter Milan 2-2-2-2-3 ada. Ada yang Juventus 2-2-2-2-1. Ya wis ikutin, kita nggak usah maksa, enggak pokoknya harus begini. Lah kita ikutin yang sudah berlaku di situ. Wong ini masalah khilafiyah, masalah perbedaan. Wong bukan masalah akidah. Lah kalau akidah mah ya harus kita pertahankan. Allah satu, pertahankan. Walaupun kita berada di mayoritas non muslim ya tetap qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Sama misalnya ini sering saya contohin, sholat jenazah itu kan nggak ada syarat jenazah itu taruh di depan, nggak ada syarat. Seandainya taruh di belakang nggak masalah. Cuma karena umumnya di sini itu kalau nyolatin jenazah taruh di depan, ya udah taruh di depan. Nanti kalau taruh di belakang keluarga protes. Umpama ya di sini Pak Haji ya, ntar musola udah jadi. Ada orang yang nggak pernah ke musola, ditarik sumbangan nggak pernah mau ngasih. Umpama ya. Begitu dia meninggal, terus nyolatinnya di luar aja. Jenazahnya jangan dibawa masuk, umpama. Taruh di ambulan, nggak usah diturunin. Yakin ya keluarga protes, mentang-mentang bapak saya nggak pernah ke musola. Padahal itu bukan syarat wajib, syarat sahnya sholat jenazah, bahwa jenazah itu harus taruh di depan. Ya nggak apa-apa. Cuman kalau di sini nggak umum, Pak. Iya, wes kalau di sini ngikuti umumnya. Maka tadi fa idza ra'aitum ihtilafan fa 'alaikum bisawadil aqdam. Kalau kita melihat ada yang berbeda, wes kita ikuti umumnya masyarakat itu gimana. Yang penting bukan halal haram. Kalau haram, wah di sini umumnya kalau hajatan itu dangdutan mabuk-mabuk, ikut. Bukan penerapan hadis itu. Ini khilafiyah yang dalam ranah-ranah khilafiyah yang nggak sampai dalam ranah haram. Lah kalau umumnya di sini kalau hajatan itu ada, harus ikuti hadis tadi dulu. Saenake dhewe. Oh, repot gak begitu maksudnya. Nah, sumu li ru'yati wa afdiru li ru'yati fa in hum 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasin. Berpuasalah ketika udah ada yang lihat tanggal, atau berlebaranlah ketika yang sudah ada yang lihat tanggal. Lah kalau ketutup mendung maka sempurnakan 30. Karena kemungkinan kalender Hijriah itu cuma 29 sama 30. Kalau nasional kan 28 ada ya. 29 malah yang nggak ada ya. Nggak ada kan? Februari 28. Ya kan 4 tahun sekali. 30, 31 kan? Berarti kan 4 kemungkinan kan kalau kalender nasional. Kalau kalender Hijriah cuma 2 kemungkinan, kalau nggak 29 ya 30. Maka kalau di hari yang ke-29 lihat tanggal kok belum kelihatan ya lempengin 30. Tapi kalau udah ada yang lihat, misalnya di Bekasi nggak kelihatan, tapi mungkin di Bogor udah kelihatan, ya wis ikut karena masih dalam satu wilayah Pulau Jawa atau mungkin dalam wilayah keputusan Indonesia. Wong waktunya juga paling bedanya berapa jam lah ya. Kalau dari sini Bogor doang. Kalau dari sini Papua mah bisa berapa jam? 3 jam. Indonesia tengah apa timur? Timur ya, sama barat. Nah iya kan, mungkin beda, mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. As-samtu sayyidul akhlaqi wa man mazaha ustukhiffa bihi. As-samtu, diam. Sayyidul akhlaqi itu tuannya akhlak. Puncak-puncaknya akhlak itu diem. Orang diem itu pokoknya aman ya. Tapi ya tidak selamanya diam. Kalau ada yang nggak beres, oh kita ikut diam loh. Enggak benar. Ya ada kalanya ngomong, tapi ya lihat-lihat dulu ya. Kehancuran satu komunitas itu bukan hanya bertindaknya orang bodoh, tapi diemnya orang pintar. Saya pernah
apa ya biasanya ngomelin apa nasihatin ya. Ada anak santri yang dari alumni pesantren terkenal. Segoblok-gobloknya kalau alumni pesantren situ, kalau untuk baca kitab untuk ya bisa lah. Saya yakin bisa. Nah satu saat ketika diminta untuk khutbah Jumat atau ngimami nggak mau. Saya bilang begini, kamu itu bukan takdim tapi goblok. Loh kok begitu? Takdim itu kalau di situ gurumu ada, seniormu ada, tanpa dipersilahkan langsung susuk, lah itu namanya songong. Tapi kalau gurumu, seniormu udah nyuruh, itu berarti kan ibarat kata udah ada lisensi maju. Hancurnya di misalnya satu jamaah itu bukan hanya majunya orang bodoh, tapi diemnya orang pinter. Yang pinter nggak mau maju, akhirnya yang maju yang goblok. Iya. Makanya jangan pura-pura sok tawaduk di belakang aja, di belakang. Padahal dia bisa, itu bukan tawaduk namanya goblok. Jadi sekarang jangan maju. Lah, bukan hanya di situ, di mana-mana sama. Ada orang yang karakternya itu pengen maju aja, padahal kemampuan nggak ada. Ada yang pinter tapi kalau nggak ditendang dulu nggak mau maju. Lah makanya kalau kita memang kapasitas ada, apalagi udah ada lisensi kok, izin dari guru atau dari tokoh-tokoh setempat di situ, kita memang punya kapasitas kok dipersilakan maju daripada nanti yang maju orang goblok, hancur. Apalagi orang goblok yang memang ambisi ada, udah terlanjur dipanggil ustaz. Wah, kostumnya keren lagi ya kan? Pakai udeng-udeng, pakai gamis gede. Asal sholat pokoknya duduknya di belakang imam. Kalau yang nggak kenal kan, wah ini syekhnya yang ini. Padahal syekh ketannya. Begitu imamnya datang maju lah ini loh. Makanya kadang kalau memang punya kapasitas, punya keilmuan, maju. Karena rusaknya itu bukan hanya majunya orang goblok, tapi diemnya orang pinter. Orang pinter kok diem aja sama aja goblok. Jadi makanya kalau memang kita tahu, maju. Mau mempersilahkan orang yang nggak tahu, babak belur. Walaupun as-samtu sayyidul akhlak, diam itu sayyid itu tuan, pimpinan atau puncaknya akhlak. Waman mazaha, dan siapa orang yang banyak mazaha itu melakukan sesuatu yang nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya, itu apa namanya? Mazaha itu sia-sia dah. Yes, pokoknya itulah. Pokoknya sesuatu yang nggak ada manfaatnya itu mazaha. Ustuhifa bihi, maka nggak ada bobotnya, nggak ada kualitasnya. Ustuhifa dari khafif, ringan. Jadi kalau ringan itu nggak ada kualitas. Wayanya belajar main-main aja, walaupun lulusnya bareng, ijazahnya sama, tapi kan kualitasnya beda. Walaupun dari alma mater sama, ijazahnya sama. Nah, begitu terjun di masyarakat kualitasnya yo beda karena kebanyakan main-main, kebanyakan nggak manfaat apa yang dilakukan. Atau mazaha itu bisa diartikan guyonan, bercandaan. Lah, kalau bercandaannya Rasul, walaupun bercanda tapi beliau bercandanya jujur. Di kitab ini, kalau kitab itu kan matan namanya, kitab ini kitab syarah, kitab penjelas. Itu ada seorang yang udah lanjut dan nenek-nenek datang ke Rasul, ya Rasul, nanti doakan saya masuk surga. Lah kemudian Rasulullah menjawab, waduh nek, di surga nggak ada nenek-nenek. Nah terus nenek-nenek bilang, duh jadi percuma dong saya ibadah. Ternyata memang di surga itu nanti orang itu dibangkitkan seusia dengan diangkatnya Nabi Isa, yaitu seusia 33 tahun. Jadi masih muda-muda, seger-seger. Seger-segernya kan usia segitu ya. Udah ada segitu nih. Berapa sekarang? 27. Oh 31, 2 tahun lagi nih. Makanya pokoknya makan ya paling seger usia-usia segitu. Makanya biar bilangnya udah makan dikasih, tetap masuk.
enak dah. Lah kalau udah usia segini Pak Haji ya. Udah makan sepiring ditawarin lagi wis geleng-geleng. Ora. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu fi jama'atin, salat dengan berjamaah. Takdilu itu seimbang. Khamsan 5 wa isyrina dan 20 salatan. Kalau hadis yang kemarin kan yang umum kita dengar, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bisa ba'id wa isyrina. Salat jamaah itu lebih afdal daripada salat 27 kali salat sendirian. Kalau hadis ini redaksinya beda. Salat berjamaah itu takdilu, sepadan. Khamsan 5 wa isyrina dan 20 salatan, berarti 25 kali salat. Fa idza shallaha, dan ketika seseorang itu salat berjamaah fi falatin, di tempat yang lebih luas alias jamaahnya lebih banyak. Fa atamma, dan ia menyempurnakan ruku'aha, rukuknya, wa sujudaha, dan sujudnya. Balaghat, maka sampailah khamsina salatan, 50 kali salat. Ini hadis menunjukkan bahwa salat berjamaah itu semakin banyak jamaahnya, maka afdoliyahnya, keutamaannya lebih banyak. Salat di masjid besar yang jamaahnya banyak itu lebih afdol daripada salat di masjid kecil yang jamaahnya sedikit. Tapi ya jangan langsung lari ke masjid besar semua, masjid kecil malah nggak ada orangnya. Ya sekali-sekali ke harapan mulia. Cuman harapan mulia lamaan yuk. Sholat maghrib lama banget. Yang lain udah selesai di situ, komat aja belum. Waktu kapan tuh saya maghrib? Ya lama. Kalau orang santai-santai nggak keburu kemana-mana sih ya nggak masalah ya. Kalau buru perut lapar. As-salatu imaduddin. Wah ini mah hadis populer banget ini Pak. Salat itu tiang agama. Kalau hadis lain kan faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang istiqomah dengan sholatnya berarti dia yang menegakkan agama. Tapi ia yang meninggalkan sholat sama dengan menghancurkan agama. Berarti rusaknya Islam itu bukan dari luar, dari orang sendiri yang nggak pernah sholat. Maka sholat itu kan ya awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalat. As-salatu miftahu kulli khairin. Sholat itu miftah, fataha, membuka. Kalau miftah alat pembuka, berarti kunci. As-salatu, sholat itu miftahu kulli khairin, pembuka pintu segala kebaikan. Artinya tolak ukur paling mendasar dari kebaikan seorang muslim itu adalah sholatnya. Orang-orang tua dulu ya, kalau anaknya mau merantau mau apa ya, kerja boleh sing penting halal, tapi ojo lali sholat 5 waktu. Sholat itu ringan tapi berat, berat tapi ringan, tergantung kitanya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sholat itu memang sangat berat kecuali bagi orang-orang yang serius, yang memang niat, benar-benar niat. Kadang ada orang ibadah-ibadah yang biaya besar dia kuat, tapi sholat nggak kuat bilangnya. Berangkat umroh, berangkat haji, berangkat, tidak sholat subuh, enggak. Kalau ditanya, saya kan masih ada saldo. Kemarin di Masjidil Haram. Kemarin Masjidil Haram itu sholat kan sama dengan 100.000. Nah kalau saya sholat 10 kali udah 1 juta. Nah kalau balik ke tanah air kan masih ada saldo banyak, nggak usah sholat. Saya enakmu dewe. Memang berat. Apalagi kita berada di tengah-tengah yang misalnya kita kerja atau apa, lingkungan kita nggak sholat, abot.
Saya ngerasain itu dulu waktu kerja di Tangerang. Dari sekian banyak teman sholat, yang sholat cuma 2 orang. Itu sholat itu hawanya ya Allah, kalau enggak bismillah ngabut. Apalagi kadang ada yang ngeledekin Pak. Sholat mulu kayak dapat uang makan aja. Aduh. Pas bulan puasa saya masih inget banget tuh. Nah, itu. Sholat duhur, habis sholat duhur kan kita lanjut kerja ya. Mandor udah nggak puasa, nggak sholat, kita lagi ngaduk, dia duduk di atas semen sambil makan semangka yang tipis-tipis. Wih, ya Allah. Puasa mulu, sholat mulu, emang dapat uang makan. Omongannya masih inget aja. Tahu sekarang masih hidup enggak Mandor? Ya Allah, udah nggak sholat, udah nggak puasa. Kita lagi ngaduk panas-panas, dia udah ngeledekin, duduk di tumpukan semen sambil makan semangka yang beli orang didorong klinik. Yang taruh di es batu, wih ya Allah. Itu ini sampai naik turun naik. Itu kalau nggak bismillah bener-bener, ya Allah. Tantangannya, apalagi kadang kita lagi jalan ya. Lagi jalan satu mobil, teman-teman nggak ada yang sholat. Wih, itu butuh perjuangan itu. Ayo sholat, bentar lagi tanggung, no, rest area sono. Begitu nyampe, rest area, dikit lagi nyampe. Begitu nyampe tempat waktunya udah lewat. Ya kalau lagi perjalanan sih ada boleh, ada jamak, ada qashar ya. Nah iya. Dan terus kita berada di satu kerjaan, satu lingkungan yang memang tidak mendukung itu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wallahu a'lam bissawab. Ya